Sebenarnya AI menurut lo masalah nggak sih kalau ChatGPT, apalagi kalau buat apa tadi namanya ngerjain tugas gitu kan? Sebenarnya sah-sah aja nggak sih? Sah-sah aja sih. Jadi menurut aku pekerjaan yang mungkin akan sulit digantikan oleh AI itu pekerjaan yang membutuhkan empati. Ada nggak 5 rekomendasi tools AI favorit lo? Ibaratnya tools AI yang ini tuh bisa dipakai sehari-hari atau yang udah canggih dan pintar. Kasih dong rekomendasinya buat First dan Oke, Badis. oke. Yang pertama, oh halo, welcome to Kreatalk with Super Buddies. Nah balik lagi nih ya bareng gue Yanuara. Nah di episode kali ini kita bakal bahas topik mengenai AI. Nah kalian sadar gak sih kalau kehidupan kita sehari-hari tuh udah banyak banget dipengaruhi oleh AI gitu. Jadi jangan sampai kita tergantikan oleh AI. Justru kita memanfaatkan AI untuk lebih produktif. Nah untuk itu gue udah kehadiran bintang tamu nih. Kehadiran lagi gak tuh gue? Udah hadir bintang tamu bareng gue, seorang kreator yang memanfaatkan AI. Jadi kreator ini udah paham banget nih konten-kontennya, bagaimana cara bikin konten tentang AI. Gitu ya. Oke, langsung aja kita sambut. Kita sambut dong. Hai Sultan. Thank you udah datang ke Oke, studionya thank Badiku you dan Ruf ya di Kreatok. Oke, kreatif. Jadi Sultan kesibukannya apa nih? Oke, jadi saya sendiri kesibukannya sekarang kuliah gitu. Tapi berhubung sekarang lagi liburan semester, aku sekarang lebih banyak fokus ngonten aja sih kak. Bener-bener full ngonten. Sebelumnya ya di samping kuliah tuh apa? Nggak fokus Nggak ya? fokus, bener-bener kesibukannya tuh bener-bener prioritasnya juga acak-acakan gitu kak. Oke. Nah, sekarang bener-bener full ngonten dan kebetulan ada juga kelas gitu. Besok ada juga kelas gitu. Kelas tentang AI juga gitu. Dimana aku ngebahas tentang itu kak, tool AI untuk membuat konten juga. Di sana ngebahas tentang gimana cara memanfaatkan tool AI untuk membuat video dan juga untuk membuat desain. Oh gitu. Jadi konten-kontennya itu ngebahas cara pemaksimalan atau penggunaan tool AI gitu ya. Bener sekali. Oke, nah bener. balik lagi nih. Berarti masih kuliah nih. Semester berapa kuliahnya? Oke, aku semester 2. Semester 2. Jadi sekarang buat yang belum tahu, aku sekarang kuliah di salah satu universitas di Bali semester 2. Jurusan Teknologi Informasi. Di mana? Di Udayana kuliahnya? Ya, betul sekali. Nah, ya, itu benar. juga ngebantu nggak sih buat bikin kontennya gitu? Atau sebenarnya belum, karena baru semester 2 belum nyambung gitu? Sebenarnya gak ada itu sih ya untuk sekarang ya, karena semester 2 kan masih dasar-dasar banget gitu. Belum ada sangkut pautnya sama AI sama sekali gitu. Oke. Jadi Ngulik sendiri ya? Ngulik sendiri, benar sekali. Oke, Kak Sultan. Nah, kenapa memilih konten kreator teknologi AI nih? Oke, maksudnya kenapa aku milih niche tentang teknologi Betul, gitu ya, betul. tentang terutama AI gitu. Oke, ini mungkin lebih enaknya aku bahas dulu kayak gimana aku jadi content creator dan memilih niche juga kan. Jadi sebenarnya aku jadi coba publish konten gitu di sosmed, di YouTube juga gitu pada awal tahun 2018 gitu. Mulai ngonten gitu kan istilahnya. Tapi waktu itu belum itu, untuk niche-nya masih bener-bener random. Bikin konten prank, bikin konten awalnya apa dulu? Ingat konten prank, tutorial gitu. Iya. Terus cover lagu juga bener-bener random, vlog juga gitu. Aku Itu cobain. followers masih berapa, ingat nggak? 2000 kayaknya. Baru 2000 ya. Iya. Jadi kontennya prank. Naik gara-gara video reupload waktu itu. Reupload? Iya. Waktu itu kan masih SD kayaknya. Enggak sih, SMP. SMP udah ngonten lu. Iya, Hebat banget. SMP. Iya. Kan belum tahu kan niche itu apa. Iya. Jadi semua dimakan ya. Iya, semua aku makan. Harapanku kan semakin kita banyak video yang bermacam-macam, audiens makin banyak gitu kan. Tapi ternyata enggak dong. Ternyata audiens juga suka konten kreator yang spesifik juga gitu kan. Misal kalau pengen musik ya cari konten kreator yang suka musik, yang sering upload musik gitu. Oke, berarti ini tips juga nih ya buat Badis dan Roofers. Ternyata kalau untuk jadi konten kreator itu juga nggak bisa random, betul ya? Benar. Jadi harus tahu nih niche-nya yang mana. Jadi si audiensnya pun juga makin terkerucut gitu ya. Benar. Fokus. Nah, kenapa milih teknologi dan AI nih? Awalnya gimana? Apakah ada satu konten yang tiba-tiba boom gitu? Oh, kayaknya ini nih gitu.
Ini mulai pas kuliah sih Kak. Kuliah aku kan sebenarnya udah nggak konten lagi kan, udah lama vakum gitu dari konten. Aku pengen mulai bikin konten lagi gitu. Nah aku gimana bikin konten biar gak jauh-jauh dari itu, maksudnya biar aku belajar di kuliah sekalian bisa aku share juga gitu ke khalayak umum gitu kan. Kayaknya teknologi seru juga nih bahas gitu kan. Terus coba lihat tren-tren gitu. Terus kebetulan aku juga suka coba-cobain tools gitu kan Kak. Kayaknya AI menarik nih untuk dibahas gitu. Berhubung masih rame juga, kayaknya digas aja gitu. Terus coba upload video tentang AI dan ya ternyata banyak banget peminatnya. Iya. Jadi bisa dibilang konten AI ini baru 1 tahun terakhir kan ramenya, bener nggak? Bener. Ini kayaknya tahun 2023 nih tahunnya AI Kak. Bisa dibilang gitu sih. Iya. Bener-bener baru naik. Orang-orang gitu. pun juga penasaran juga apa itu AI benar, gitu kan. benar, Apalagi benar. yang boom waktu itu ChatGPT kan yang benar. bikin orang melek tentang AI gitu kan. Terus sekarang makin banyak toolsnya, banyak banget AI banyak gitu banget kan. banget. Ingat nggak konten apa pada saat itu yang menaikkan engagementnya gitu? Oke, konten apa yang pertama viral gitu kan? Oke, seperti yang Kak bilang ChatGPT. Ya, kalau bahas ChatGPT ya. Aku waktu itu bahas ChatGPT. Jadi ngebahas ya adalah orang luar gitu, mahasiswa kalau nggak salah, pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas kuliahnya. Dapat nilai bagus, tapi dosennya curiga dong. Dosennya kebetulan juga pinter, juga ngulik-ngulik tentang AI gitu. Coba dicek, ada yang namanya, ada counternya ChatGPT, namanya AI detector gitu. Jadi bisa ngecek. Seriously? Serius. Jadi misal ada mahasiswa atau pelajar nulis esai atau apa gitu kan, bisa dicek. Ini create by AI atau human gitu kan. Bisa dicek seperti itu. Itu toolsnya gratis juga? Gratis juga. Wow, oke. Gratis. Para badis dan roofers ternyata ada tools juga yang untuk ngecek apakah itu hasil karya kita tuh hasil karya AI gitu. Jadi sebenarnya AI menurut lo masalah nggak sih kalau ChatGPT, apalagi kalau buat apa tadi namanya ngerjain tugas gitu kan? Sebenarnya sah-sah aja nggak sih? Sah-sah aja sih. Seharusnya dosen, para pengajar mungkin juga harus ikut belajar juga ya, maksudnya ikut perkembangan biar anak didiknya, murid-muridnya juga gak melakukan kecurangan gitu. Tapi ya gimana mungkin ya cara mengatasinya tuh. Iya. Jadi harus sama-sama mengikuti itu sih biar. Ya kalau boleh tahu sih anak kuliahan itu diapain tuh sama dosennya? Dikasih nilai C? Waktu itu langsung 0. Oh langsung 0. Ulang ya? Ulang pastinya. Kasihan banget. Ada juga banyak sekali ya yang cerita mahasiswa atau apa gitu di universitas gitu yang di DO bahkan gara-gara pakai ChatGPT buat ngerjain tugas. Jadi awalnya emang storytelling soal si anak kuliahan ini. Terus itu berapa, ingat nggak reach engagement kontennya pada saat itu? Mungkin nggak terlalu banyak ya 30 ribuan. Tapi waktu itu ya aduh bener-bener 30 ribuan? Iya tuh. Sebelumnya berapa? Paling stuck 200 ya kan? Seperti itu banyak banget 30 ribu ya untuk Instagram sehari, ya. Oh bukan, di TikTok. Oh di TikTok. Jadi aku mulainya tuh di TikTok. Mulai ngonten di TikTok, terus aku mirroring ke Instagram. Jadi followers kamu lebih banyak kan di TikTok untuk sekarang ini? Untuk sekarang balap-balapan nggak? Kemarin TikTok lebih banyak, tapi sekarang Instagram yang lebih banyak. Wow, keren. Nah nanti tipsnya tuh dibagi buat roofers dan badis ya. Oke lanjut. Gimana tadi ceritanya? Si setelah konten apa namanya ChatGPT tadi? Jadi aku setelah tahu ChatGPT ini kayaknya peluang banyak banget, berhubung ChatGPT juga banyak banget peminatnya, masih anget dibahas di mana-mana gitu. Aku mulai ngebahas ChatGPT lagi gitu. Biar engagement makin naik juga gitu. Dan bener makin rame gitu. Terus coba tools AI lainnya aku bahas juga, aku share juga. Ternyata banyak banget peminatnya. Makanya sekarang aku kayaknya niche-nya aku fokusin aja deh ke sini gitu. Ke AI dulu. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan nanti kalau ada teknologi baru aku ganti lagi gitu. Iya karena ini saya teknologi ya. Iya teknologi. Cuman karena ini yang kemakan AI. Benar. Jadi kamu bahasnya AI. Nah berarti bisa dibilang sebelum kamu bikin konten kamu ngulik dulu dong ya tuh si tools-toolsnya sampai expert. Gak sampai expert sih. Kayaknya kalau nunggu ya. Iya benar. Setidaknya paham sedikit lah ya. Kalau nunggu expert terus mulai ngonten kayaknya nggak mulai.
Nah, oke Sultan, boleh diceritain nggak gimana kamu bisa nge-reach 35.000 followers? Itu dalam 1 tahun ya berarti bisa dibilang? Belum sampai 1 tahun. Berapa bulan tuh berarti? Liburan semester 1 kemarin mau masuk ke semester 2 berarti itu 6 bulan ya? Ya sekitar 6 bulan yang lalu. Oke, nah gitu. Itu gimana cara kamu nge-reach 35.000 followers? Oke, mungkin karena motivasi yang banyak juga gitu, jadi semangat bikin konten juga tinggi ya. Waktu itu motivasinya ya duit terus. Kuliah kan bayar mahal tuh. Oke, jadi biar termonetize ya akunnya. Iya benar. Endorse bisa masuk. Benar sekali. Karena kuliah bayar mahal, masa ngerantau juga gitu. Kasihan yang di rumah kan. Iya. Masa udah pergi jauh gak deket sama orang tua kok malah minta uang terus nyusahin gitu kan. Oke, coba mulai bikin konten karena aku ya udah sebelumnya udah pernah dapat uang dari sosmed juga gitu kan. Jadi aku kayak percaya kalau cari uang di sosmed nih satu gimana peluang yang gampang banget gitu, minim resiko lah istilahnya, dan bisa dikerjain di mana aja gitu. Jadi aku coba oke lah bikin konten. Sebelumnya aku juga udah punya basic dikit lah ya tentang konten gitu. Aku juga udah belajar videografi, udah pernah bikin konten juga tentang videografi, fotografi, udah punya dasar sedikit gitu. Jadi bikin konten itu jadi lebih mudah juga. Terus aku belajar juga namanya algoritma TikTok itu kayak gimana, aku pelajarin kayak gimana. Soalnya nentuin niche tadi, ngulik-ngulik dulu kayaknya niche apa yang dibahas nih. Oke, setelah udah nemu strateginya, udah tahu gimana cara ngeditnya gitu, aku mulai lah bikin konten dan konsisten. Sebenarnya konsisten aja tuh belum cukup ya. Perlu evaluasi lagi konten kita tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi ibaratnya udah ngupload konten tiap hari itu juga nggak cukup itu ya. Nggak cukup. Harus dievaluasi juga gitu iya, kan. apa yang kurang gitu. Mungkin masalah tentang editingnya atau penyampaian kita yang kurang baik, kurang enak untuk penonton gitu. Kita perlu perhatikan gitu. Nah, mungkin itu masalah PR sih lebih PR, tepatnya buat para kreator pemula ya. Jadi ngerasa udah udah rajin gitu kan konten tiap hari, cuman kok engagementnya kecil, ternyata emang dia lupa evaluasi. Iya benar. Itu kreator pemula saya. Kayaknya gue bakal ngobrol banyak gitu. Boleh. Ningkatin followers sama Sultan nih ya. Nah, lanjut nih Sultan. Jadi bisa dibilang kamu konten kreator atau bikin konten itu dari SMP kan tadi. Cuman nge-boomnya atau viralnya itu 1 tahun terakhir. Benar. Meningkat, followers meningkat. Pasti ada suka dan dukanya. Nah, boleh ceritain nggak suka dukanya? Mungkin masalah sama brand misalnya endorsement gitu kan, atau senengnya baru berapa bulan tapi udah dapat duit nih lumayan buat bayar semesteran. Boleh ceritain nggak? Oke. Sebenarnya ini berhubung aku juga belum lama ya. Jadi konten masih 8 bulan atau 6 bulanan tuh lebih banyak sukanya alhamdulillah ya. Bahkan dukanya tuh aku mikir-mikir, dukanya apa kira-kira? Lebih banyak sukanya, Kak. Selain dapat duit ya, duit tuh ngebuka pintu ngebuka kesempatan akan banyak hal gitu. Contohnya kesempatan ini bisa podcast bareng ya. Bahkan kesempatan ini sebenarnya gak pernah terpikirkan sama sekali gitu. Bisa kenalan sama kreator-kreator lain yang lebih bagus atau yang mungkin kita idolakan gitu, tiba-tiba kenalan gitu. Waduh, itu satu yang sangat menyenangkan sih buat aku gitu. Oke, jadi banyak sukanya ya daripada dukanya. Tapi masa nggak ada dukanya sih jadi kreator? Kayak misalnya kamu harus ngedit gitu sampai pagi, itu kan menurut aku kayak itu. Terus besoknya kuliah kan itu kalau itu kan masalah manajemen waktu aja ya. Aku juga masalahnya di situ sih, manajemen waktunya emang kurang. Dukanya ya itu kurang tidur itu, apalagi besok kuliah gitu kan, kurang tidur, aduh. Dan digempur tugas juga, terus ada deadline sama klien gitu. Itu ya pokoknya itu masalah manajemen waktu yang masih kurang bagus. Gitu. Tapi endorsean udah mulai banyak masuk ya? Alhamdulillah udah mulai banyak. Alhamdulillah. Udah pakai manajer belum sih? Belum, sekarang masih sendiri aja. Sendiri ya. Oke. Jadi buat para brand ya, mumpung masih sendiri tuh biasanya kalau mau manajer agak slow respon ya. Oke. Enggak, ampun, maaf. Gue baik sama semua manajer kreator. Oke, lanjut. Sultan. Menurut Sultan nih ya, gimana prediksi dunia kreatif dengan semakin maraknya penggunaan AI? Nah, itu dari tadi tuh Sultan belum komen nih soal AI itu sendiri. Jadi intinya ada pro dan kontranya. Ada yang suka, ada yang
kemunculan AI ini beneran suka banget support karena ngebantu dia untuk ningkatin produktivitas, efisiensi waktu. Ada juga yang ketakutan gitu intinya. Nah, menurut aku AI ini jangan dijadikan ketakutan itu. Mending AI ini kita rangkul, kita jadikan teman untuk menambah yang tadi produktivitas, menambah efisiensi waktu, kerja kita jadi lebih cepat daripada kita mikirin gimana ya kalau pekerjaan kita gini ganti sama. Mending seada AI sekarang yang bisa ngebantu kita pakai aja, kita manfaatin buat ningkatin itu tadi. Gitu. Kita pokoknya daripada kita mikir negatif terus, mending kita pakai aja, pakai buat ningkatin. Kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan. Oke. Setuju sih Sultan. Jadi buat para buddies dan rovers nih, kalau buat gue nih AI sejujurnya tuh ngebantu banget ya, karena di kerjaan gue tuh hampir tiap hari tuh bikin proposal kan ya, buat partner gitu kan, buat klien gitu kan. Nah itu waktu untuk membuat proposal tuh kadang tuh udah took time banget gitu kan. Jadi karena adanya AI gitu kan, jadi gue tuh terbantu Sultan gitu. Bener tadi efisiensi waktu gitu kan. Toh juga itu masih akan kita revisi juga, nggak akan bener. Apa namanya dari AI ChatGPT or something gitu kan. Pasti akan kita parafrase lagi, kita edit lagi. Jadi menurut aku sih AI no problem sih. Bener. Kayak thanks to AI. Ya, aku sendiri juga pakai ChatGPT hampir setiap hari Kak. Daripada Google buat, gitu ya. Buat ngerjain tugas. Bukan. Pak dosen. bukan. Cebu. Bayar. Enggak ya. Buat apa? Kalau aku biasanya buat bantu ngebikinin skrip. Tapi bukan dari nol lah. Misal kayak aku mau bikin konten. Bisa. Gimana caranya? Sebenarnya kayak kita nyuruh AI bikin skrip. Misal kita mau bikin video YouTube atau bikin video TikTok ya. Iya, misal kayak kontennya kuliner gitu. Kuliner ya mungkin bisa bikin skrip lah, jalan-jalan misalnya, bikin storytelling, saya jalan-jalan gini ketemu ini pokoknya kita jelasin sedetail mungkin. AI ngebikin storytelling yang bikin skripnya gitu. Jadi basically sama kayak dia bikin proposal, cuman ini bikin skrip soal apa gitu ya, storytelling. Tapi kalau aku jalan-jalan kemana gitu ya. Benar. Kalau aku sendiri bikin skripnya tuh bukan dari nol. Misal kayak mau bikin konten tutorial masak apa gitu, bukan bikin skrip tutorial masa ini jadi aku tiru semuanya, enggak gitu. Jadi biasanya aku kan kebetulan aku ada konten nggak ngebahas tentang AI aja ya, teknologi, gadget juga. Biasanya aku nge-review gadget juga Kak. Nah biasanya aku pakai AI ini buat ngebantu aku bikin skrip tuh. Caranya aku tulis poin-poin misal kelebihan dari gadget ini. Aku tuliskan kekurangannya, terus fitur-fiturnya. Ntar dia ngembangin sendiri gitu ya. Iya, aku suruh kembangin, bahasanya juga biar dia perbaiki gitu. Dia kasih konjungsi-konjungsinya atau tata bahasanya. Tapi nanti kita perlu tadi parafrase lagi, kita sesuaiin dengan gimana cara kita menyampaikan. Gitu. Jadi berguna banget ya buat kreator juga ya sebenarnya ya, bikin skrip itu juga makan waktu loh. Setelah bikin skrip ambil VO ngedit ya nggak sih? Bener coba banget. Kalau nggak ada AI pusing, thanks to AI. Oke, lanjut nih Sultan ya. Nah menurut Sultan nih, ada nggak ranah kerjaan itu yang nggak bisa tergantikan oleh AI gitu kan? Misal scriptwriter kita bilang kan udah mulai khawatir nih karena semua orang udah bisa nulis skrip gitu kan. Nah menurut Sultan ada nggak ranah kerjaan yang tidak bisa tergantikan oleh AI? Oke. Jadi ini mungkin banyak yang gak setuju juga. Jadi mungkin buddies dan rovers bisa tulis di kolom komentar. Kita buka ruang diskusi bareng-bareng gitu kan ya. Setuju sih, iya benar-benar. Jadi menurut aku pekerjaan yang mungkin akan sulit digantikan oleh AI itu pekerjaan yang membutuhkan empati. Oke, misalnya. Contohnya misal kayak psikolog gitu. Sebenarnya GPT bisa. Kita misal punya masalah apa, misal punya masalah mental, kita takut banget nggak sih curhat di ChatGPT? Kita ya nggak sih? Bener setuju. Gue baru kepikiran. Kita punya masalah mental, punya masalah sama pasangan, sama keluarga, kita ceritain, kita curhat ke ChatGPT bisa ngasih solusi. Tapi menurut aku kedekatan secara
secara nalurinya, secara perasaan, secara feeling itu nggak bisa. Beda banget. AI bisa ngasih solusi ya sama aja kita ke Google kan sebenarnya. Karena no empathy ya, no empathy itu tadi. They're mesin gitu. Iya, mesin gitu. Beda dong kasih solusi sama itu kan ya. Iya. Kalau psikolog kan beda lagi kan. Empatinya dapet. Tapi apa bedanya Sultan menurut lo sama kalau aplikasi dok gitu kan, itu kan juga by chat, cuman itu dokter asli ya. Dokter asli. Oh, beda ya tetap ya. Kalau AI kayak mesin. Ngapain lo dengerin mesin gitu ya. Mungkin juga bahasanya juga masih kaku gitu ya Kak ya. Iya. Jadi kayak gimana. Terus ada lagi mungkin tenaga pengajar ya, seperti guru. Bisa sebenarnya AI kita suruh ngebantu ngerjain tugas ini itu, tapi beda. Guru sama murid tuh beda. Perasaannya, feelingnya tuh beda banget, cara menyampaikannya itu beda banget gitu. Jadi mungkin aja bisa kegantikan, tapi dalam waktu dekat ini kayaknya belum deh. Mungkin butuh berapa dekade lagi gitu kan. Kita nggak tahu lagi soalnya teknologi semakin cepat juga kan. Ya. Nah, iya. Ngomong-ngomong teknologi yang makin canggih nih Sulan. Kemarin Sulan sempat datang tuh ya, launching presenter AI. Nah itu menurut Sultan gimana tuh? Itu kan inovasi banget tuh ya. Pertama gitu. Nah itu gimana menurut Sultan? Aku sebenarnya menarik banget. Sebenarnya udah ada kan teknologi semacam itu, tapi nggak secanggih ini loh. Iya. Ada tools yang ngebantu kita untuk ngebikin presenter itu. Tapi kebanyakan 2 dimensi Kak. Jadi kayak cuma umik-umik mulutnya aja gitu. Kalau ini kan beda. Mulutnya, gua tahu itu bahasa Jawa. Umik-umik. Iya. Gitu. Beda dengan yang punya Ayus ini kan kemarin real human gitu ya kayak real human. Terus wajahnya gitu, bisa kita atur juga kan. Terus voice-nya bisa kita cloning juga kalau nggak salah ya. Iya. Itu menarik banget sih. Terus 3D juga, gerak tangannya juga itu beneran. Apalagi ini masih baru ya, kita perlu wajar aja. Mungkin kalau banyak bilangnya masih kasar atau gimana, tapi kita tunggu aja lagi. Nanti mungkin bakal jadi smooth banget kayak manusia. Makin canggih. Cuman kemarin udah oke ya. Udah oke banget. Ya. Udah bagus banget untuk tayang ya. Keren banget. Kita tunggu aja. Tangannya dong. Oke Sultan, kita lanjut ya. Nah banyak yang menyebut AI itu jadi teknologi dengan 2 mata pisau. Di satu sisi membawa keuntungan dan memudahkan, tapi di sisi lain juga bisa merugikan bahkan membahayakan. Nah menurut Sultan nih gimana nih? Oke. Jadi setiap teknologi pasti ada positif dan juga negatifnya. Betul. Kan. Nah untuk AI ini aku setuju ya, pasti ada positifnya. Untuk positifnya seperti yang aku share tadi juga, bisa ngebantu produktivitas kita. Kita manfaatin lah tool-tool AI yang bisa ngebantu kita untuk jadi lebih baik gitu. Untuk masalah produktivitas, kecepatan, murah juga, kita bisa minta bantuan AI. Soalnya untuk yang negatif itu banyak banget juga. Positifnya banyak, negatifnya jauh lebih banyak juga gitu. Itu kembali lagi tergantung gimana cara kita makainya kan. Nah sekarang ada yang namanya swap face. Kakak mungkin pernah lihat ya? Iya, filter ya? Iya, misal wajah aku diganti ke wajah itu. Nah, itu bahaya banget, terutama untuk penipuan biasanya kan. Misal ngaku-ngaku si A untuk menipu seorang, itu kan bahaya banget. Iya. Terus ada lagi mungkin baru nggak ya? Ada lagi juga, ini mungkin agak gimana ya? Ya ngarah ke pornografi mungkin. Itu bahaya juga, terutama buat yang cewek-cewek, yang perempuan ya. Sekarang ada teknologi yang bener-bener ngawur sih Kak. Jadi ada AI yang bisa ngegenerate, misal nih foto siapa gitu ya, kita generate dan AI bakal ngegeneratein foto tersebut, wajahnya, dan dibikin tanpa busana gitu. Jadi itu bener-bener bahaya banget. Disebar, diperjualbelikan itu. Waduh, itu sisi gelapnya AI sih, sisi itunya. Jadi kita semua buat para buddies dan juga rover juga harus berhati-hati gitu. Kita harus bisa sebenarnya kita harus melek teknologi ya. Bener. Nah sebelum kita main gimmick quiz yang ditunggu-tunggu nih. Betul. Nah tapi pertanyaan sebelum quiz nih ya, ada nggak 5 rekomendasi tools AI favorit lo? Ibaratnya tools AI yang ini tuh bisa dipakai sehari-hari atau yang udah canggih dan pintar. Kasih dong rekomendasinya buat Roofers dan Buddies. Oke.
Yang pertama pasti ChatGPT ya. ChatGPT ini karena bisa dipakai buat apa aja. Tadi konsultasi, nyuruh bikinin skrip. Jadi pemenangnya masih ChatGPT nih. Pasti ChatGPT ya. Oke, yang pertama ChatGPT. Selanjutnya ada yang namanya Cohesive. Oke, Cohesive tuh apa? Cohesive nih sebenarnya mirip-mirip sama gabungan beberapa tool AI lah, Kak. Jadi ada beberapa template yang bisa kita pakai. Misal kita mau bikin skrip YouTube. Kita tinggal pilih aja skrip YouTube di situ. Sebenarnya ada banyak banget templatenya untuk bikin template bikin skrip YouTube, untuk bikin caption, terutama buat sosmed lah. Oke. Kita tinggal masukin aja topik kita, nanti bakal dibikinin tuh skripnya. Oke. Jadi Cohesive ini khusus sosmed ya? Benar. Oke. Skripnya, terus judulnya, deskripsi videonya. Bahkan dia juga bisa ngegenerate skrip tersebut jadi voice over. Wow, gokil. Cohesive ya. Selanjutnya. Terus Cohesive ini belum selesai. Oh, belum selesai. Dia juga bisa ngegenerate gambar juga. Hah? Ngegenerate gambar. Iya. Jadi kita misal bikin tutorial bikin keju gitu. Misal mau bikin itu. Ya. Topik videonya itu yang mau di-generate. Nanti kita bisa minta Cohesive untuk bikinin kira-kira gambar apa aja yang cocok untuk kita masukin video yang akan kita buat. Misal nanti keju atau susu atau apa gitu kan ya. Yang pokoknya sesuai dengan skrip tadi. Nah, yang ketiga, Lexika.art. Iya, jadi dia bisa ngapain aja nih? Jadi di Lexika ini sebenarnya untuk ngegenerate gambar. Oke. Untuk spesifik ngegenerate gambar. Mungkin teman-teman para badis dan juga Rovers udah tahu ya, ada tools AI banyak buat ngegeneratein gambar seperti DALL-E ada, Midjourney juga ada, rame banget tuh. Nah, Lexika ini buat yang itu pengen gratisan nggak? Oke. Itu bisa pakai Lexika. Jadi gampang banget, kita tinggal masukin prompt atau perintah sesuai imajinasi kita juga. Oke. Buatkan saya gambar apa gitu, nanti bakal dibuatin juga. Di situ juga kayak sosmed sebenarnya. Jadi banyak banget karya-karya orang lain. Jadi kita bisa niru promptnya. Oke. Gitu. Kayak Pinterest gitu ya berarti. Mirip-mirip sama Pinterest. I see. Yang keempat, Sultan. Probably namanya. Probably. Oke. Jadi dia bisa ngapain? Jadi Probably ini ada tool AI yang bisa ngebantu kita untuk ngebikin foto produk. Wah, ini cocok banget buat jadi, UMKM nggak sih? Bener banget buat UMKM, buat yang ya mulai bisnis online terutama ya. Mungkin ini bahkan nggak perlu skill juga kita foto produk seadanya, kita masukin tools tersebut, kita pilih temanya sesuai dengan produk kita, dan AI bakal ngegeneratein dengan gambar yang profesional banget. Oh, I see. Jadi semudah itu. Misal kita jualan si gelas ini ya, kita foto nanti diperbagus gitu. Benar, diperbagus ya. Iya. Wow, nice. Keren. Yang terakhir, Sultan. kelima, betul. Jadi yang terakhir ini ada Humata AI. Wah, baru dengar. Humata AI. Ini cocok banget sih buat para pelajar. Itu. Soalnya kita bisa, ini sebenarnya mirip ChatGPT, tapi referensinya bisa atur sendiri. Berupa dokumen. Misal kita punya jurnal nih, suruh rangkum sama dosen. Kita tinggal masukin aja jurnalnya. Kita bisa tuh minta rangkumin gitu. Oh, sebenarnya gak hanya rangkumin ya kita. Para badis yang lagi kuliah namanya Humata apa? Humata AI namanya. Humata AI, ini menarik Humata banget. Humata AI gitu. Oke, jadi yang buat rangkum gitu. Ya kita misal ada soal-soal, misal ada soal terus cari di dokumen ini atau jurnal ini gitu, bisa dong, kita tinggal nanyain aja. Ya, jadi nggak belajar dong mahasiswanya. Buat belajar juga bisa, karena yang enak di sini adalah Sultan kelas. Enggak. Gimana? Karena di sini tuh kita dikasih itunya juga, dikasih misal jawaban ini tuh dihasilkan dari referensinya. Ya, misal kita kan tadi masukkan dokumen nih, masukkan jurnal di website Humata ini. Yes. Kita nanyain, coba jelaskan mengenai ini. Ini tuh ada di dokumennya tadi kan ya. Jawabannya yang di-generate itu kita dikasih halamannya juga. Jadi kita bisa belajar. Misal jawabannya ini aku cari di halaman ini loh. Jadi kita tinggal klik langsung masuk ke halamannya. I see. Jadi lebih cepat ya. Lebih cepat untuk belajar ya. Oke, nice. Thank you Sultan. Ada 5 tools AI favorit Sultan nih. Iya. Sip. Oke. Selanjutnya kita
ngegame dulu, boleh, Boleh. ya Kak ya? Kita di Badiku Quiz. Kita tebak AI, Sultan. Tebak AI. Jadi nanti kakak kreatif ini akan menunjukkan Oke. sebuah gambar. Mana yang gambar asli, mana yang Oke. dihasilkan oleh AI. Dua, yang satu lagi nanti voice. Mana yang voice human asli, mana yang voice AI. Oke, seru nih, seru Nah, pasti. Ini tiap hari dia belajar AI, awas loh kalah ya. Ini seru banget nih. Menang dapat apa Kak? Kaos Badiku ya? Oke. Oke, pertanyaan pertama. Nanti muncul ya di layar. Oke, ini kira-kira mana yang AI? Oke, kakak duluan deh. Apa? Boleh. Kak Yan duluan. Menurut aku yang tembem sih, maksudnya kayak yang lucu itu loh yang kanan, yang pakai baju hitam. Itu AI. Oke. Kalau aku yang ini sih, yang merah nih sih. Oh, yang bondol. Mm-mm. Kenapa? Karena kayaknya dari mana tuh? terlalu smooth gitu Kak. Terlalu smooth terus wajahnya terus. Ya kayaknya udah pasti generate AI sih, aku yakin itu sih. Pasti generate AI ya? Iya yang sih. kiri ya? Jawabannya langsung dibuka Kak. Jawabannya adalah benar. Yeay. Oke. Hebat loh, baru pertanyaan pertama sih tapi. Oke, kita lanjut pertanyaan lebih sulit. Oke. Ih, semua ini keren loh. Iya. Siapa sih yang nyari? Aduh. Oh iya, Mbak Laras, thank you. Susah loh. Oke, soalnya. kalau ini beneran sulit sih Kak. Beneran sulit sih. Ini kalau ini AI bisa secanggih Lah. ini, Kak. Gila, keren. Oke. Saya dulu ya. Mm-mm. Apa Sultan dulu mau pilih? Aku dulu, gantian. Oke, silakan. Kayaknya yang itu yang air terjun. Yang air terjun. Oke, berarti gua yang satu. Yang ini kita milih yang AI kan ya? Yang enggak, AI. Ya, yang enggak. Lu yang air terjun ya, Sultan. Iya ya, gua yang satunya berarti. Jawabannya adalah benar. Oh. Kok bisa sih Sultan? Itu Nget- mirip banget loh, itu real semua loh sih. Iya, sebenarnya aku juga asal-asal aja tadi. Asal ya. Iya, karena beneran sulit ngebedain itu loh. Ih, sumpah sekeren ini si AI. Keren banget. sumpah. Lanjut Kak. Next question. Oke, Oh, siap. voice. Oh, kita lanjut voice. Oke, ada kuning sama merah ya. Yang pertama Oke. ini yang merah dulu di play. Hello, welcome to Talk with Super Buddy. Hello, welcome to Talk with Super Buddies. Oke, Sultan dulu milih. Ke yang pertama kayaknya. Yang pertama AI ya. Iya. Jawabannya adalah benar. Oke. Iya benar kan, otomatis gua milih yang Iya, iya. satunya. Benar, udah Sultan. Berarti tiga pertanyaan Sultan benar terus ya. Oke. Hebat emang raja AI dia. Lanjut Kak, pertanyaan Asal terakhir. aja sih Kak. Udah habis. Wow. Oke. Kita beri tepuk tangan kepada Sultan. Oke, kita lanjut pertanyaan nih. Tadi udah seru-seruan kan ya. Oke, Ini, siap. Ke Sultan nih ya. Goals kedepannya tuh seperti apa? Apa target yang ingin Sultan tuju sebagai konten kreator kedepannya? Oke, jadi untuk goalsku sendiri sebenarnya itu sih ya Kak. Aku pengen coba hal yang baru lagi tentang ya di dunia ini, di dunia apa? Persosmedan ini. Aku pengen itu sih bikin digital product. Oke, digital product. Ya, mungkin berupa kelas atau apa gitu. Kan sebelumnya aku udah ini sekarang juga lagi ongoing kan, Iya. ngejalanin kelas. Nah, nantinya aku pengen juga Ngajar juga bikin kelas. iya digital product gitu, bikin kelas Wah, tentang nice. ya tools AI yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang di industri bidang-bidang tertentu Iya. gitu. Itu. Terus target kedepannya apa? Sebenarnya untuk target mungkin kayak target followers atau itu aku nggak ada Kak. Jadi nggak ada yang aku targetan. Iya. Jadi aku bener-bener ngalir aja, apapun yang aku dapatkan ya aku syukuri aja gitu. Oke. Nggak ada nargetin followers atau bulan ini harus dapat endorse berapa atau ngupload konten berapa, nggak ada sih. Jadi bener-bener mulus ya. ngalir aja. Pertanyaan terakhir nih Sultan. Jadi pesan buat para badis dan roofers yang ingin mulai jadi konten kreator. Nah, kita Oke, tahu oke. ya tadi Sultan kan dari mana asalnya? Jombang. Dari Jombang. Nah, dari daerah gitu kan. Tapi tidak membatasi Sultan untuk menjadi kreator yang Kreator, hebat gitu. Nah, apa pesan-pesannya buat badis and roofers? Oke, buat buddies dan roofers yang mau terjun bikin konten gitu, menurut aku jangan jadikan tools
alat-alat, mungkin kamera atau laptop atau apa, itu jangan jadikan itu sebagai alasan kalian nggak mau mulai, atau kalian nunggu expert dulu, perlu belajar banyak gitu. Jadi mulai dengan tools yang ada, pakai HP lah, pakai laptop seadanya untuk ngedit, pakai HP. Terus untuk lighting juga pakai seadanya aja, karena aku sendiri juga pakai alat-alat yang aku punya gitu. Jadi bahkan aku sampai sekarang juga kalau lighting aja belum punya aku. Aku biasanya pakai lampu kamar mandi di kosan. Beneran itu aja. Sama backlight, lampu RGB gitu aja. Jadi tools gak membatasi kalian untuk gak mulai konten. Mulai aja sekarang, nanti sambil jalan sambil belajar juga gitu. Oke, jangan membatasi diri dengan tools ya. Jadi intinya kita yang banyak menggali potensi diri, jangan males, konsisten, itu ya kuncinya. Iya benar. Agar menjadi kreator yang besar. Oke, thank you so much Sultan sudah hadir di studio Badiku ya. Oke, kita tutup aja Kreatok pada episode kali ini. Nah, buat para Badis dan Roofers, jangan lupa download dan install Badiku di Play Store dan App Store. Dan juga yang gak mau ketinggalan nih ya, buat para roofers nanti bisa dengerin ulang di aplikasi Roofs, bisa download dan install juga via Play Store dan App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.